Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Zuhairina sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu Lembaga Nasional dan Internasional Perlindungan Hak Anak. Saya sebagai moderator, Alvina Hidayah, dan rekan saya Devi Indarmayu sebagai pemateri. Selanjutnya kepada Devi Indarmayu, langsung saja dipersilakan untuk membacakan PPT tentang Lembaga Nasional dan Internasional Perlindungan Hak Anak. Kepada Devi dipersilakan. Baiklah, saya Devi Indarmayu akan membacakan hasil dari PPT kami, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ranah perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan sejak pendirinya pada 1997. Selanjutnya, tugas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yaitu untuk membantu menangani permasalahan-permasalahan anak, baik yang dilaporkan langsung ataupun tidak langsung, atau mendapatkan informasi cari masyarakat, menerima laporan dan melayani sesuai SOP penerimaan laporan, melaporkan kepada institusi yang lebih berwenang. Selanjutnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu adalah organisasi di Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Komisi Nasional Perlindungan Anak didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Selanjutnya, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Yang kedua yaitu perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Selanjutnya, fungsi lembaga-lembaga organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap hak anak yaitu yang pertama UNICEF. UNICEF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak. Hak anak dimulai dari tempat berlindung yang aman, nutrisi, perlindungan dari bencana dan konflik, dan melintasi siklus hidup. Selanjutnya, fungsi UNICEF. Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak. Yang kedua, memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. Yang ketiga, mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara. Yang keempat, mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik. Yang kelima, mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas. Yang keenam, bekerja sama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan. Tujuan UNICEF yaitu menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak di seluruh dunia, yaitu kondisi di mana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959, dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap negara. Yang kedua, memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, di mana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negara untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan-kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal, terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestik yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yaitu sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan perampasan hak anak, tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali terjadinya perampasan kebebasan hak anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah perampasan kebebasan hak anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur. Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan
ini besar, yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak, khususnya di negara-negara berkembang sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut diantara lain meliputi hak yaitu untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat. Yang kedua, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang ketiga, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tertera dalam Al-Quran surah An-Nahl yaitu dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna lil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidati biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisaluhu antaradi minhuma wa tasyawuru fala junaha 'alaihima wa inir datum antastardi'i auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu innallaha bima ta'maluna basir, yaitu yang artinya dan ibu-ibu dalam menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikianlah PPT dari kelompok 8. Jadi kesimpulan dari PPT ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global. Oleh karena itu, dalam membuat hukum perlindungan anak seharusnya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak. Bentuk perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang dimana hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi di dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Demikianlah hasil dari PPT kami. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan untuk langsung saja mengirim pertanyaan di grup kelas. Kami dari kelompok 8 mengakhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.